hari ini pemeriksaan Ibu Tiri dari Nizam sendiri untuk pemeriksaan di Polres Sukabumi terkait saksi ya atas laporannya ibu kandung. Mungkin sejauh ini berjalan seperti apa Bang? Karena kan Abang tadi juga mendampingi ya. Ya, jadi hari ini itu PR selaku ibu tiri dari almarhum Nizam diperiksa di Polres Sukabumi terkait laporan dari ibu kandungnya. Jadi kemarin kan ibu kandungnya melaporkan bapak kandungnya Nizam, dan hari ini klien kami diperiksa sebagai saksi terhadap laporan ibu kandung kepada bapak kandungnya, si Anwar. Gitu. Hmm. Mungkin berjalannya seperti apa Bang? Tadi kan Abang juga mendampingi ini apakah kooperatif dari si ibu 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 tirinya Nizam, dan mungkin prosesnya itu berapa lama Bang? Dan berapa pertanyaan mungkin yang diajukan sama penyidik? Prosesnya beberapa jam ya, dari siang ke atas sampai sore tadi. Eh, jadi betul klien kami kooperatif dan seperti biasa menunjukkan bahwa dia taat hukum, artinya siap diperiksa kapanpun. Ya. Nah, tadi diperiksanya itu salah satunya yang dia sampaikan adalah sejak dia jadi istrinya Anwar atau bapaknya Nizam ini. Sejak dari situ dia memberikan keterangannya walaupun hanya singkat-singkat dan sesuai dengan pertanyaannya saja tentunya. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Keterangan TR selaku ibu tirinya ini, eh, apa yang disampaikan, dia sampaikan yang sebenar-benarnya, dia sampaikan yang sejujur-jujurnya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu keterangan tadi. Oke. Bang Acong, mungkin ada menguak fakta baru nggak sih kepada penyidik sendiri gitu? Mengingat kan ada beberapa dugaan yang mengarah bahwa ayah kandungnya juga ikut terlibat nih dalam apa namanya kekerasan ini yang disampaikan Bang Acong juga kemarin pada saat wawancara gitu. Ya, jadi tadi pemeriksaannya itu disampaikan oleh ibu tirinya bahwa memang ini kan terkait ibu kandungnya ya. Ibu kandungnya Nizam melaporkan bapaknya Mm-mm. penelantaran dan adanya kekerasan dan lain-lain. Nah, yang dilaporkan, yang disampaikan oleh ibu tirinya dalam hal ini adalah TR, bahwa bapaknya Nizam ini membangun kepada Nizam kalau ibu kandungnya ini tidak ada dan sudah meninggal. Gitu. Itu yang dibangun. Ini yang disampaikan oleh klien kami ya, saat di Hmm. BAP. Artinya bapaknya Nizam ini benar menghalangi Nizam kepada ibu kandungnya. Dan setiap Nizam ini mau ketemu ibu kandungnya, pengen ketemu dan lain-lain, bapaknya ini marah. Bapaknya ini tidak mau, dan Nizam ini dimarahin, bahkan cenderung mendapatkan kekerasan yang tidak baik oleh bapaknya, oleh bapak kandungnya. Berarti sejauh ini memang narasi yang dibangun oleh si bapak kandung ini bahwasanya ibu kandung ini sudah meninggal gitu ya Bang ya? Artinya itu yang dibangun ke pikiran Nizam ya. Mm-mm. Kepikiran Nizam mungkin biar Nizam ini tidak mencari, biar Nizam tidak apa namanya tidak mau menemui, karena setiap mau menemui dimarahin. Setiap pamit misalnya, setiap mempertanyakan ibu kandungnya itu langsung dimarahin, ibunya udah nggak ada gitu, kira-kira begitu lepas, tapi pakai bahasa Sunda, ibunya sudah tidak ada, bahkan ya itulah yang dibangun bahwa ibunya ini sudah meninggal. Jadi Nizam ini eh, diambil oleh bapaknya, bukan ikut ya, tapi diambil oleh bapaknya ini. Kan keterangan dari ibu kandungnya di beberapa podcast pun disampaikan kan, dibawa kabur lah kira-kira begitu. Jadi Nizam ini dibawa atau diambil oleh Anwar, oleh bapaknya ini dari umur 7 tahun. Oke. Dari umur 7 tahun dibawa dan hidup bersama
TR selaku ibu tirinya. Disitulah ibu tirinya pun merawat, ibu tirinya pun memberi makan, ibu tirinya pun memberi kasih sayang. Kenapa demikian? Karena yang punya pekerjaan selama ini kan memang ibu tirinya. Yang punya pekerjaan tetap, punya gaji tetap, itu kan ibu tirinya, TR kan. Berarti memang hidup dari TR ini gitu. Nah, selama tinggal pun, TR ini juga menyampaikan, memang ada pembiaran yang dilakukan terhadap Nizam ini oleh bapak kandungnya. Apa pembiarannya? Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, saat Nizam ini sakit di pesantren, dapat kabar bahwasanya Nizam ini sakit, dan Nizam ini ngechatnya nggak ke bapak kandungnya, ya apa saya sakit nggak, tapi ke ibu tirinya dulu. Ke ibu tirinya, kira-kira kalau bahasanya, mah Nizam sakit gitu loh. Sakit apa? Ya mungkin karena kedinginan selama ini tidur di masjid gitu. Itu isi chatnya, ini fakta. Nah, istirahat katanya kan, iya mah gitu. Namun dia seorang ibu, walaupun dia ibu tirinya, akhirnya bilang ke bapaknya, hayu jemput Nizam, kasihan sakit. Nizam ini harus dijemput, kasihan sakit, kita bawa ke rumah sakit. Bapaknya di sini bilang ke ibu tirinya, ya kira karena bahasa Sunda ya, kira-kira bahasa Indonesianya itu, udah biarin aja lah, mati aja tuh. Itu yang disampaikan oleh bapak kandungnya terhadap anak kandungnya loh. Gitu. Itu jawaban bapaknya. Artinya pembiaran di sini ada, dan itu disampaikan oleh ibu tirinya ke kepolisian saat diperiksa tadi gitu loh. Belum lagi saat yang dalam kondisi sakit kan itu dijemput di pesantren. Terus dia sakit, tapi bapaknya malah nyuruh anaknya ini memburu untuk bawa senapan angin ke hutan cari burung gitu. Tidak peduli bapak kandungnya ini terhadap Nizam, meskipun kondisi Nizam ini sedang keadaan lemah ataupun sakit, tapi tetap dia menyuruh untuk berburu gitu. Nah, ini adanya pembiaran yang tidak peduli terhadap kesehatannya Nizam. Begitu juga saat di pesantren sakit. Memang menurut menurut ibu tirinya disampaikan bahwa memang ada pembiaran dan nggak mau, tapi ibunya tetap menjemputnya sehingga dibawa ke dokter. Itu keterangan itulah yang disampaikan oleh ibu tirinya tadi di kepolisian, dan itu adalah sejujur-jujurnya, dan mana tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga tersampaikan. Artinya laporan dari ibu kandungnya terhadap bapaknya ini, walaupun dia ibu tirinya ataupun suaminya saat ini Anwar yang dilaporkan oleh ibu kandungnya, dia tidak membela kok. Dia tidak bilang suami saya tidak seperti itu, enggak. Dia justru memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, eh, walaupun yang dilaporkan adalah suaminya. Jadi fakta, kejujuran yang disampaikan oleh TR ini gitu. Oke, Bang, mungkin sejauh ini Abang melihatnya ini kan udah beberapa, ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan gitu, Bang. Mungkin tadi Abang melihat kondisi dari ibu tirinya Nizam ini seperti apa, Bang? Apakah dia juga masih tetap menyangkal bahwa dirinya itu yang memang bukan pelaku kekerasan dalam kematiannya dari Nizam ini, Bang? Kalau di dalam konteks pemeriksaan terhadap laporan ibu kandung ke bapak kandung, kan dia tidak ada konteks untuk membela ya. Dia hanya menyaksikan suatu kejadian, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia dengar selama dia berkeluarga, selama Nizam ini bersama dia. Tapi di luar penyidikan itu, ya tetap ibunya dalam hal ini mengatakan kepada kami khususnya bahwa yang melakukan penganiayaan ini adalah bapaknya, seperti yang disampaikan oleh sebelum-sebelumnya sama kita itu. Nah, artinya bapaknya ini diduga melakukan penganiayaan terhadap Nizam, atau penyebab sampai Nizam seperti kondisi terakhir itu adalah menurut ibu tirinya ini adalah bapaknya gitu.
Karena ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan tadi, mulai pulang dari pesantren yang suruh berburu, terus karena dia kesel sehingga ada kekerasan terhadap anaknya yang di depan kamar mandi itu. Terus dia sampai ke rumah sakit karena kesel suruh pulang, dia di luar dan dia dalam kondisi tidur. Nah, itu kekerasan-kekerasan yang memang dilakukan oleh bapaknya. Namun penyebab kematian Nizam ini karena apa kan sampai saat ini kita tidak tahu. Bahkan kemarin di DPR kan dibahas oleh salah satu anggota DPR, Bapak Sudeson Chandra, akan ditanyakan sama beliau ini ke kepolisian. Apa penyebabnya? Tolong dicari penyebabnya. Artinya saat terakhir dengar rapat atau dengar pendapat di rapat DPR itu kan penyebab kematiannya apakah memang adanya penganiayaan disebabkan oleh apa, pukulan yang mana, itu kan belum sampai sekarang. Jadi kalau ibu tirinya pun di luar konteks penyidikan tadi sebagai saksi dari ibu kandung terhadap bapak kandungnya, ya dia tidak melakukan kekerasan terhadap Nizam itu. Yang kan ada juga mencuat yang soal apa namanya bang, disuruh meminum air yang mendidih itu ya langsung, itu dugaannya berarti ayah kandungnya atau seperti apa? Kalau disuruh minum air yang mendidih itu kan tidak ada sampai sekarang yang muncul faktanya ya, Mm-mm. atau apa buktinya. Mm-mm. Begitu juga ibu tirinya kan menyangkal itu gitu. Mm-mm. Artinya ibu tirinya ini tidak pernah memaksa atau menyuruh Nizam ini untuk minum, menelan mentah-mentah air yang sedang mendidih. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Kalau misalnya ada isu atau apa namanya yang beredar di masyarakat atau di media sosial disiram dengan air panas, ya itu juga kalau ibu tirinya pun menyampaikan tidak ada itu gitu loh. Artinya dia tidak melakukan itu. Tapi kan ibu kandungnya saat di podcast di salah satu channel ya kan menyampaikan kalau ibu kandungnya dulu saat menjalani rumah tangga dengan siapa si Anwar ini, dia kan mengalami kekerasan sampai disiram dengan air panas. Mm-mm. Artinya yang tukang siram air panas itu siapa di sini? Kan dari itu kita bisa menilai, gitu loh. Iya, Yang punya kebiasaan menyiram atau tukang menyiram dengan air panas itu siapa gitu. Kalau ya, keterangan atau yang disampaikan oleh ibu kandungnya Nizam saat masih menjalani pernikahan dengan si Anwar ini, dengan Anwar ini, ya dia pernah menyiram kepada ibunya gitu. Ya tidak tahu kalau misalnya ditemukan dalam medis atau dalam penyidikan Nizam ini disiram dengan air panas, ya pasti siapa yang menyiram di sini gitu. Karena ibu tirinya tidak pernah melakukan itu gitu loh. oke oke bang, terkait pemeriksaan yang tadi ini kan laporan dari ibu kandung terhadap ayah si Anwar ini ya. Nah tadi tuh sempat bertemu atau memang hadir juga nggak sih bang, pihak dari ibu kandungnya atau kuasa hukumnya gitu ke Polres Sukabumi sendiri? Kalau tadi tidak ada, jadi tadi itu hanya murni klien kita, Mm-mm. karena kan secara terpisah dan beda waktu ya. Mm-mm. Biasanya memang penyidikan seperti itu. Ibu kandungnya saat melaporkan, diperiksa saat itu, diminta keterangan saat itu, dan kalau misalnya ada keterangan yang belum lengkap, mungkin dipanggil lagi ibu kandungnya. Begitu juga bapaknya sebagai terlapor, diperiksa dulu secara terpisah tentunya dengan pelapor ini. Terus kalau misalnya ada keterangan yang memang perlu ditambahkan, mungkin nanti dipanggil lagi. Begitu juga tadi klien kami atau ibu tirinya sebagai saksi diperiksa, tidak ada ibu kandungnya, tidak ada bapak kandungnya, artinya tidak ada pelapor, tidak ada terlapor. Namun kalau misalnya ada tambahan nanti yang perlu disampaikan, mungkin diperiksa lagi, Mm-mm. begitu. Oke oke. Berarti untuk kedepannya ini akan seperti apa nih bang? Apakah eh, sejauh ini maksudnya apakah nanti ayah kandungnya juga diperiksa sebagai saksi terkait kasus ibu kandung atau seperti apa bang kedepannya gitu? Kalau saya pertama karena yakin teman-teman kepolisian di Polres Sukabumi ini
profesional, melihat fakta yang ada, melihat dari apa yang disampaikan oleh klien kami, yang mudah-mudahan keadilan buat adik Nizam ini mendapatkan, sehingga Polres Sukabumi bisa melanjutkan perkara bapaknya ini. Tidak hanya yang dilaporkan oleh ibu kandungnya tentunya, tapi di dalam perkara yang ibu tirinya sebagai terlapor pun mudah-mudahan bisa diperiksa lebih lanjut lagi sehingga terbongkar siapa sebenarnya yang melakukan. Dan ini kan udah mulai terbongkar, udah mulai satu-satu. Dari awal saya menyampaikan, dari awal netizen, dari awal di beberapa media sosial, bahkan media berita, media-media yang menyampaikan pelaku ini adalah ibu tirinya, gitu kan. Terlepas ini ada yang mendesain biar seolah-olah ibu tirinya yang melakukan dan dikorbankan, ini saya tidak tahu. Tapi dari yang awalnya seperti itu, saya selaku pengacara yang punya kewajiban sesuai dengan kewenangan kami tentunya untuk ikut mengungkap di sini siapa pelaku sebenarnya. Dari awal saya juga sampaikan bahwa bapak kandungnya diduga kuat melakukan kekerasan terhadap Nizam, melakukan penganiayaan terhadap Nizam. Dan hari ini sudah mulai terungkap. Dan bapaknya Nizam ini kan selama ini seolah-olah dia kebal hukum. Dia membawa kelompok dan lain-lain itu kan. Bahkan ada videonya yang beredar, siapapun yang berkomentar negatif kepada dia akan menyikapi, gitu. Kira-kira begitu kan. Artinya dengan sangat sombong dan songongnya seolah-olah kebal hukum bapaknya Nizam ini, saya pastikan tidak akan kebal hukum. Saya pastikan polisi profesional dan bisa jadi secepatnya dia menjadi tersangka dan ditahan. Proses hukum berjalan. Itu. Ya, walaupun misalnya ada backing dan lain-lain, saya tidak tahu. Tapi begini, kalau saya melihat sepertinya dia songong dan seolah-olah kebal hukum ini karena ada backing mungkin di belakangnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Menurut keterangan klien kami menyampaikan bahwa saat suaminya si TR ini atau bapak kandungnya diperiksa ini dikawal atau diantar ya oleh seseorang yang pengaruh di Sukabumi. Jawara gitu. Artinya kemungkinan untuk mengintervensi kepolisian kemungkinannya ada, tapi saya yakin kepolisian ini profesional. Nah, kesombongan dan kesombongan bapaknya ini yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, ini akan membuat keadilan ini makin terungkap, membuat keadilan ini makin dekat, sehingga makin terungkap siapa pelakunya, dan makin terungkap perilakunya si Anwar ini, perilaku bapaknya ini, Anwar ini, yang diduga sering melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap keluarganya, baik kepada istrinya, baik kepada anaknya, dan lain-lain. Dari historis riwayatnya juga kan, bapaknya ini nikah lebih dari 6 kali. Kalau nggak salah 7 kali, pokoknya lebih dari 5 kali. Yang diduga bercerai semuanya itu karena kekerasan di dalam rumah tangga. Gitu. Artinya apa? Ada histori yang tidak baik Anwar ini sebagai kepala rumah tangga. Ada histori perilaku buruk sebagai kepala rumah tangga yang tidak ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa di sini. Gitu loh. Sehingga disinilah patut rasanya kita menduga kuat, baik dari klien kami, maksudnya keterangan klien kami, keterangan dari beberapa orang terkait, melihat dari ada beberapa bukti dan histori-histori tadi, patut dan kuat dugaannya memang bapaknya ini melakukan kekerasan terhadap
adik Nizam ini gitu loh. Oh, berarti memang dari historinya tuh beliau ada, ya, ada histori yang mungkin kurang ini ya Bang ya. Udah nikah 6 kali, cuma dugaan-dugaannya memang cerai karena ada dugaan kekerasan itu ya Bang ya. Betul itu. Dan itu terbukti dari pengakuan istri istri yang Oh, istri ibunya Nizam ini kan. ibu Ada kandung ya. pengakuan dia pernah diperlakukan seperti apa. Mm-mm. Terus sekarang juga istri yang sekarang juga dia sering melakukan apa namanya, dia sering mendapatkan Kekerasan. kekerasan perlakuan yang tidak baik. Dari dua istri ini aja menyampaikan kalau Anwar ini sering melakukan kekerasan gitu loh. Dari dua ini kan juga belum lagi istri-istri yang lainnya ini gitu loh. Artinya di sini kita tidak menjudge orang, tapi saat bicara fakta, logika hukum, kemungkinan besarnya memang melakukan. Dugaannya itu ada, dugaannya kuat. Kalau dia melakukan kekerasan terhadap istrinya dan anaknya ini, gitu. Khususnya kepada Nizam ini. Dugaan itu kuat. Dan mungkin tidak lama lagi hukum akan bertindak. Hukum akan menjawab, hukum akan berbicara, keadilan yang sebenarnya akan datang. Dia bisa jadi ditersangkakan, dia bisa jadi ditahan, dan proses hukum. Dan saya meyakini itu. Karena polisi ini pasti profesional. Mm. Bang, satu lagi Bang, menanggapi terkait ya kemarin hasil rapat dari Komisi 3 DPR mengenai kasus Nizam ini, kan ada pengakuan dari LPSK dan juga KPAI menduga bahwa ya Nizam ini kan ikut terlibat dalam dugaan kekerasan, serta KPAI juga mengungkap bahwa ini tuh sebenarnya sini ayah kandung dari Nizam ini sebagai anggota geng. Terus juga ada juga yang mengungkap bahwa pembunuhan ini tuh motifnya katanya berencana gitu. Mungkin seperti apa Bang menanggapinya? Jadi kan ibaratnya ada titik terang nih dalam kasus ini. Jadi yang sebenarnya tuh bukan yang dituduhkan itu bukan hanya ke klien Abang, tapi juga ke ayah kandung, serta didukung juga sama ibu kandung yang melaporkan ayah kandungnya sendiri gitu Bang. Seperti apa? Ya, pertama, dari awal sebelum lembaga perlindungan anak, sebelum lembaga-lembaga lain menyampaikan dan mengatakan itu, saya pertama kali yang menyampaikan ada dugaan kuat bapaknya yang melakukan kekerasan itu. Bapaknya yang diduga kuat melakukan penganiayaan itu. Gitu. Itu sebelum jauh KPAI menyampaikan itu. Itu sebelum apa namanya? Sebelum ada lembaga-lembaga lain yang mengatakan itu. Jauh sebelum itu. Dan sekarang kan diamini oleh KPAI. Bahkan kemarin di DPR banyak yang berpendapat, yang memberi masukan bahwa memang bapaknya ini patut diduga dan cenderung melakukan kekerasan itu. Terus kedua, pasal. Teman-teman kepolisian nanti setelah mengumpulkan fakta-fakta dan bukti serta dari beberapa keterangan ini eh, akan ditetapkan pasal apa yang dijerat nanti terhadap Anwar atau bapaknya Nizam ini. Baru setelah itu kan ditetapkan menjadi tersangka. Artinya memang hak prerogatif dari teman-teman kepolisian. Kalau memang menurut teman-teman kepolisian di sini ada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh bapaknya, misalnya, nah kita sambut baik. Kita tidak bisa menghalangi. Tinggal nanti dari bapaknya ini buktikan di pengadilan. Kan begitu nanti gitu loh. Itu artinya apapun yang dilakukan oleh ibu kandungnya dari ibu tirinya ini yang mendukung. Bahkan tadi saat diperiksa pun walaupun di sini pelapornya adalah ibu kandungnya, kan ibu tirinya ini siapa TR ini kan tidak menutupi apapun. Dia menyampaikan apa adanya. Gitu. Oke. Terakhir Bang, mungkin untuk kedepannya ini Abang
akan seperti apa nih demi demi apa ya, demi membela klien abang yang si ibu TR ini gitu, kedepannya langkah hukum apa gitu bang? Ya, pertama kami sampaikan lagi bahwa kami selaku kuasa hukum termasuk saya ini tidak semata-mata hanya membela TR, tapi untuk mengungkap suatu keadilan di sini gitu. Untuk mengungkap suatu yang tidak terbuka, yang tidak terungkap sampai hari ini, kejahatan besar menurut saya yang terhadap anak ini gitu. Sehingga ada beberapa langkah hukum apapun yang kita lakukan nanti, ya tidak menutup kemungkinan minimal memberikan pendapat hukum di sini. Kalau yang diduga kuat menurut kami selaku tim dari kuasa hukum TR ini, pelakunya yang sebenarnya atau yang melakukan kekerasan terhadap Neniza ini diduga adalah bapak kandungnya sendiri. Oke, siap, terima kasih bang.